Coba Anda bayangkan, Anda lagi ada di sebuah jamuan makan malam kenegaraan yang super mewah. Oke, pasti ada lampu-lampu kristal yang berkilauan, tamu-tamu penting dari seluruh dunia, ya kan? Nah, persis. Dan kamera itu nyala dari segala arah. Mereka menangkap setiap kedipan mata, setiap tarikan napas Anda. Di panggung dunia, kayak gitu setiap gerakan kan seharusnya dikoreografi dengan sangat sempurna ya. Tepat banget. Tapi tiba-tiba ada sebuah gestur kecil, sebuah tepisan tangan yang mungkin cuma berlangsung 1 detik. Wah, cuma 1 detik. Iya, 1 detik. Tapi itu memicu rentetan teori konspirasi, perseteruan media besar-besaran, sampai ancaman regulasi tingkat federal. Nah, itulah yang sering kita sebut sebagai efek kupu-kupu dalam politik modern. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, sebuah momen mikro yang mungkin aja nggak disengaja, tiba-tiba memicu krisis makro. Kita kan sering mikir sejarah itu digerakkan oleh pidato besar ya. Betul, atau kebijakan yang monumental. Tapi pas kita masuk ke dunia citra publik tingkat tinggi, kadang semuanya itu bermula dari satu senyuman yang kelihatan dipaksakan. Dan anatomi dari momen-momen itulah yang bakal kita selami hari ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Ya, khusus untuk Anda, para pendengar yang selalu haus sama analisis di balik layar. Hari ini kita punya studi kasus yang luar biasa menarik. Kita bakal membedah sebuah narasi yang dibangun sama komentator politik, Harry Sisson, lewat video YouTube-nya. Jadi misi kita hari ini apa nih? Misi kita adalah membongkar argumen Sisson soal klaim keretakan hubungan baik publik maupun privat antara Donald dan Melania Trump. Oke, terdengar seperti gosip selebritas ya awalnya. Nah, itu dia. Yang bikin ini sangat menarik bukan cuma gosipnya, tapi bagaimana sumber kita mengklaim kalau disfungsi personal ini merembat ke ranah politik. Bahkan digunakan sebagai senjata untuk menyerang korporasi media raksasa, kan? Persis banget. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal fundamental yang harus Anda ingat. Betul, ini penting banget buat pendengar kita. Sumber materi yang jadi dasar obrolan kita hari ini itu berasal dari sudut pandang yang sangat spesifik. Ya, dan sangat kritis terhadap Donald Trump maupun kelompok pendukungnya ya. Makanya, mari kita perjelas aturan main kita hari ini. Diskusi ini 100% netral. Kita nggak di sini buat memihak sayap kiri atau sayap kanan. Setuju. Tugas kita murni membedah bagaimana sebuah argumen disusun. Ya, kita cuma meneliti kerangka logika dan taktik narasinya aja, tanpa memvalidasi agenda politik apapun. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari insiden visual yang jadi fondasi seluruh argumen di video tersebut. Insiden di jamuan makan malam kenegaraan bersama Raja Charles itu ya? Ya, Sisson menyoroti satu momen spesifik di depan para wartawan. Trump waktu itu mencoba melontarkan lelucon ke Melania. Lelucon soal pernikahan orang tuanya bukan sih? Betul. Trump ngungkit soal pernikahan orang tuanya, Fred Trump, yang bertahan 63 tahun. Terus, dengan gaya khasnya, dia natap Melania. Dan dia bilang apa? Dia bilang, itu adalah rekor yang nggak bisa kita samai sayang. Kita nggak akan mencapai 63 tahun. Waduh. Terus reaksi Melania gimana menurut video itu? Menurut analisis Sisson, Melania merespons dengan senyum kecil yang sangat canggung dan kelihatan jelas nggak nyaman. Nah, dan gestur itu nggak berhenti cuma di lelucon yang gagal itu aja kan? Nggak sama sekali. Sumber kita justru pakai momen itu sebagai pintu masuk buat menginvestigasi interaksi fisik mereka sepanjang malam. Iya. Dan disinilah detailnya jadi benar-benar mikroskopis. Betul. Video itu memperlihatkan momen pas mereka berdiri di depan band yang lagi main. Trump mencoba meraih tangan Melania. Terus Melania melepaskan tangannya ya? Iya, secara sadar dia melepaskan atau menepisnya. Dan yang bikin analisis ini makin tajam, kreator videonya sampai menyoroti tekstur tangan Trump. Tunggu, tekstur tangannya dibahas juga? Iya, dia mengklaim tangan Trump kelihatan memar dan tertutup riasan. Itu dijadiin alasan tambahan kenapa Melania mungkin enggan menyentuhnya. Wow, itu observasi yang sangat spesifik ya? Belum lagi ada sisipan foto pas Trump kelihatan memegang bagian bokong Melania di depan umum. Yang mana itu dinilai sangat gak pantas buat panggung diplomasi sekelas itu kan? 3 detik, tepat sebelum Trump nyoba meraih tangannya lagi secara sembunyi-sembunyi. Senyum palsu 3 detik. Itu detail yang sangat spesifik. Tapi gini, saya mau sedikit menantang premis ini ya. Coba Anda pikirkan, bayangin Anda baru aja berantem kecil sama pasangan di mobil,
Ya, sebelum masuk ke pesta keluarga misalnya? Nah, Anda pasti bakal maksain senyum kan pas difoto? Jelas, demi menjaga sopan santun. Pertanyaan saya, bukannya menganalisis video ini jadinya kayak nonton film bisu. Kita cuma memproyeksikan makna emosional kita sendiri ke dalamnya. Masuk akal sih. Maksudnya, apakah nggak berlebihan ngebaca senyuman 3 detik dari seseorang yang mungkin aja cuma kelelahan fisik? Jadwal acara kenegaraan kan padat banget. Itu reaksi yang wajar banget kalau kita ngomongin orang biasa. Kelelahan itu jelas faktor rasional. Iya kan? Nggak selalu berarti pernikahannya hancur. Tapi, yang menakjubkan di sini adalah cara kerja mesin politik tingkat tinggi. Bagi seorang presiden dan ibu negara, tubuh mereka itu adalah papan reklame politik. Ah, saya paham maksud Anda. Citra keharmonisan itu bukan cuma urusan rumah tangga ya. Betul, itu adalah mata uang yang bernilai kekuasaan. Jadi, kreator video ini nggak melihat kelelahan. Dia melihat ada kebocoran pada sebuah ilusi. Kebocoran ilusi. Menarik. Ya, dia berargumen kalau tim humas udah ngabisin jutaan dolar buat memproyeksikan narasi pasangan bahagia, satu tepisan tangan selama 1 detik itu bisa menghancurkan seluruh investasi tersebut. Jadi, konsistensi dari ketidaknyamanan inilah yang dijadiin bukti ya. Persis. Bukti kalau realitas di balik layar itu jauh lebih berantakan dari yang diproyeksikan ke publik. Poin yang luar biasa. Jadi, kalau bahasa tubuh itu ibarat etalase, pas etalasenya retak, kita harus lihat apa yang terjadi di gudang belakangnya. Betul sekali. Dan menurut sumber kita, ketidakselarasan fisik ini cuma gejala dari penyakit yang lebih besar. Ya, kalau di depan kamera aja mereka nggak bisa sinkron, gimana dengan di dunia digital kan? Nah, disinilah narasinya bergeser. Dari sekedar pengamatan bahasa tubuh amatir, masuk ke analisis operasi kehumasan. Kita masuk ke medan pertempuran manajemen krisis. Kasus Jimmy Kimmel. Ya, secara spesifik kasus Jimmy Kimmel. Kasus ini emang contoh sempurna dari kebocoran operasi yang Anda sebut tadi. Sumber kita menyoroti momen pas kubu Trump dan Melania sama-sama nuntut Kimmel dipecat. Dipecat oleh jaringan ABC dan perusahaan induknya, Disney ya. Aktor video ini nemuin celah pada stempel waktunya atau timestampnya. Ada perbedaan waktu rilis pernyataan kan? Ya, Melania merilis pernyataannya jam 10 pagi. Sementara pernyataan Trump baru keluar jam 1.26 siang. Ada jeda lebih dari 3 jam ya di situ. Nah, narator ini kemudian menggabungkan jeda 3 jam tersebut sama rumor lama di Washington DC. Rumor soal mereka tidur di kamar yang terpisah itu. Tepat. Dia menyimpulkan kalau jeda waktu ini adalah bukti mutlak mereka hidup terisolasi satu sama lain tanpa koordinasi. Analisis yang cukup berani menghubungkan timestamp Twitter dengan kondisi rumah tangga. Sekali lagi nih, saya harus kasih analogi dunia nyata buat menantanginya. Buat saya, ini terdengar kayak proyek kelompok di kampus. Gimana tuh maksudnya? Ya Anda tahu kan, situasi di mana anggota kelompok nggak saling baca pesan WhatsApp. Kadang saya aja butuh 5 jam cuma buat balas pesan teman. Oh iya ya, sangat relate. Nggak mungkinkah jeda 3 jam ini cuma masalah teknis penjadwalan biasa? Mungkin tim medsos mereka beda zona waktu, atau pengacara lagi revisi draftnya. Masuk akal? Apakah adil pakai jeda waktu publikasi sebagai bukti definitif dari pernikahan yang hancur? Analogi proyek kelompok Anda itu emang relevan buat kehidupan normal sehari-hari. Tapi, mari kita bongkar gimana ruang kendali strategi bekerja. Maksudnya warung kampanye politik gitu? Betul. Untuk politisi sekelas mantan presiden, sebuah pernyataan bersama suami istri itu nggak pernah diposting sembarangan dari ponsel pas lagi makan siang. Oh, jadi ada proses panjangnya. Panjang banget. Pernyataan itu didraft oleh penulis pidato, lalu disetujui direktur komunikasi, dan yang paling krusial, disaring ketat sama tim penasehat hukum. Jadi semuanya benar-benar diorkestrasi sampai ke hitungan menit ya? Persis. Kalau pasangan politik punya satu front persatuan, draft itu disetujui paralel dan dirilis barengan buat nyiptain satu siklus berita yang masif. Ah, saya mulai nangkap. Fakta bahwa ada jeda 3 jam yang aneh ini, bagi pengamat komunikasi politik, itu bukan masalah telat buka HP. Tapi indikator struktural. Ya, indikator bahwa ada 2 tim hukum, 2 tim komunikasi, dan 2 rantai komando yang sama sekali nggak saling bicara. Dan soal rumor kamar terpisah tadi? Rumor itu dimasukin sama sumber bukan cuma sebagai bumbu gosip murahan. Itu dipakai sebagai manifestasi fisik dari dinding pemisah digital ini. Celah waktu itu jadi jejak digital dari isolasi mereka. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita kan sering dengar investigasi jurnalisme yang membongkar dokumen rahasia. Iya, membongkar berangkas data gitu.
Tapi di era modern ini, analis cukup melihat metadata aja. Kayak kapan sebuah tweetan dikirim, itu udah bisa dipakai merekonstruksi realitas privat seseorang. Dan sumber kita bawa disfungsi internal ini ke tingkat yang jauh lebih menakutkan loh. Bener, rasa frustrasi personal yang gagal dikoordinasikan di Twitter tadi tiba-tiba bermutasi. Bermutasi jadi apa? Jadi ancaman langsung terhadap salah satu korporasi media terbesar di dunia. Ini eskalasi yang sangat signifikan sih. Kita beralih dari disfungsi rumah tangga ke penggunaan alat negara sebagai senjata. Dramatis banget kan? Mari kita bedah mekanismenya. Sumber kita mengklaim kalau Komisi Komunikasi Federal atau FCC tiba-tiba bertindak. Lewat salah satu komisarisnya, Brendan Cargan. Ya, mereka mempercepat peninjauan lisensi penyiaran stasiun TV milik ABC dan Disney, padahal laporannya bilang tinjauan ini harusnya baru masuk jadwal tahun 2028. Tahun 2028 dipercepat jadi sekarang. Terus alasan resminya apa? Alasan resmi yang digaungkan pejabat FCC itu adalah dugaan pelanggaran aturan anti-diskriminasi terkait kebijakan keragaman korporat atau DEI dari Disney. Kebijakan DEI ya? Tapi narator kita sama sekali nggak beli alasan resmi itu kan? Tentu saja enggak. Kreator video sangat yakin kalau alasan DEI ini cuma kedok administratif doang. Motif sebenarnya menurut dia murni balas dendam politik ke Jimmy Kimmel. Dan ini memicu perang narasi yang sangat kotor di antara kedua belah pihak. Ya, karena di satu sisi Kimmel ngelontarin lelucon soal perbedaan usia Trump dan Melania. Mengingat usia Trump yang mendekati 80 tahun, Kimmel nyebut Melania sebagai janda yang sedang menanti atau expectant widow. Itu lelucon yang cukup gelap ya. Terus tanggapan kubu Trump gimana? Direktur komunikasi Trump memutarbalikkan narasi lelucon itu. Mereka nyebarin klaim kalau Kimmel bikin lelucuan menjijikan tentang pembunuhan terhadap Trump. Wow, melenceng jauh banget. Malah digaitin sama insiden terpisah soal adanya pria bersenjata di ballroom Hotel Hilton. Lalu, respons Disney terhadap ancaman FCC ini gimana? Disney merespon agresif lewat jalur hukum. Mereka berlindung di belakang amandemen pertama AS soal kebebasan berpendapat sambil mamerin rekam jejak kepatuhan penyiaran mereka. Tapi jujur aja, analogi yang muncul di kepala saya dengar ini tuh gini. Gimana tuh? Bayangin Anda bertengkar hebat sama pemilik restoran gara-gara pelayannya ngejek Anda. Oke. Alih-alih ngasih ulasan bintang 1 di Google, Anda malah nelepon dinas kesehatan buat cari-cari alasan teknis supaya restoran itu ditutup selamanya. Nah, itu dia. Bukannya mengaitkan jadwal tinjauan keragaman birokrasi sama kemarahan atas lelucon TV, itu terlalu konspiratif ya? Terasa kayak lompatan logika yang kejauhan buat nyiptain drama ya. Betul. Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal seberapa jauh kekuasaan administratif bisa disalahgunakan. Ya, kalau dari kacamata prosedur normal, nyampur adukin kebijakan DLI sama lelucon larut malam memang terdengar kayak teori konspirasi. Tapi kita harus lihat bagaimana mekanisme birokrasi federal itu bisa dimanfaatkan. Mempercepat tinjauan lisensi bertahun-tahun lebih awal itu bukan kebetulan. Butuh dorongan politik kuat ya. Pasti. Butuh dorongan dari tingkat komisaris. Dan yang bikin analisis video ini punya pijakan adalah laporan dari jurnalis Brian Stelter. Laporan yang dikutip di video itu. Ya, laporan itu ngungkapin kalau sumber internal eksekutif di ABC dan Disney mandang ancaman FCC ini dilakukan dengan niat buruk atau bad faith. Mereka nggak ngelihat ini sebagai audit regulasi yang sah ya. Nggak sama sekali. Mereka melihatnya sebagai hukuman politik terkoordinasi yang disamarkan pakai bahasa hukum administrasi. Taktik klasik ya. Anda nggak ngehukum musuh secara langsung atas omongannya karena itu melanggar amandemen pertama. Betul. Tapi Anda mengerahkan mesin negara buat cari-cari kesalahan teknis di buku catatan mereka. Inilah yang diklaim narator sebagai bukti kalau dendam pribadi bisa memicu badai regulasi tingkat tinggi. Luar biasa. Jadi kita ngelihat garis lurus dari ketidakmampuan dua orang buat berpegangan tangan secara natural di acara makan malam, Menuju kegagalan tim humas menyamakan waktu posting Twitter. dan akhirnya meledak jadi potensi pencabutan lisensi stasiun TV raksasa. Rasanya kayak ngelihat efek bola salju yang lepas kendali. Benar-benar lepas kendali. Tapi sumber kita belum selesai loh. Di akhir videonya, dia pakai satu studi kasus terakhir buat ngunci argumennya. Studi kasus soal kekacauan informasi di media besar ya. Iya, ini babak penutup yang didesain buat nunjukin kalau disfungsi internal ini udah nggak bisa ditutupin lagi. Bahkan memicu kebingungan struktural di tingkat media nasional. Apa topik yang dibahas? Ini ngelibatin topik yang sangat sensitif, yaitu pidato Melania terkait Jeffrey Epstein. Ya. Season menyoroti kontradiksi yang mencolok banget dalam pemberitaannya kan? Sangat mencolok.
Di satu sisi, CNN ngelaporin kejutaan penontonnya kalau Trump udah tahu soal pidato Epstein itu sebelum Melania menyampaikannya. Jadi ada semacam pemberitahuan awal gitu ya? Ya, tapi di saat yang hampir bersamaan, jaringan MSNBC atau yang di sumber disebut MS Now ngelaporin hal yang 180 derajat beda. Mereka mengklaim informasinya datang dari siapa? Datang langsung dari mulut Trump sendiri. Katanya Trump sama sekali nggak tahu menahu soal pidato itu dan Melania bertindak sepenuhnya sendiri. Jadi apa makna dari semua ini coba? Itu dia. Gimana mungkin dua institusi jurnalistik terbesar dengan akses langsung ke tim kampanye yang sama bisa dapat dua cerita yang saling bertentangan? Nah, buat paham ini, kita harus lihat gimana sebuah berita eksklusif itu lahir di dunia politik. Lewat bocoran dari orang dalam ya? Betul, atau yang sering disebut leaks. Jurnalis di CNN atau MSNBC itu nggak nebak-nebak. Mereka dapat info dari orang kampanye. Harusnya kalau operasinya solid, naskah bocorannya sama semua kan? Pasti, semua pembantu politik bakal nyebarin satu narasi yang sama. Jadi kalau ceritanya beda, Berarti faksi-faksi di dalam kampanye itu lagi perang satu sama lain. tepat. Apa yang dilihat kreator video ini bukan cuma miscommunication, dia melihat ini sebagai taktik saling sabotase. Satu faksi bocorin cerita ke CNN buat ngelindungin citra kalau Trump masih pegang kendali. Dan faksi lain, mungkin Trump sendiri, bocorin ke MSNBC buat cuci tangan dan menjauhkan diri dari kontroversi pidato itu. Bagi kreator videonya, ini bukti final yang absolut ya. Yah, kapal ini udah kehilangan nakodanya. Nggak ada lagi keselarasan. Yang tersisa cuma kepanikan, di mana tangan kiri berusaha memotong tangan kanan. Wah, sungguh sebuah pembedahan yang intens. Mari kita ambil napas sejenak dan merangkum perjalanan pikiran yang baru aja kita lalui bareng Anda, para pendengar. Perjalanan yang cukup panjang dari sebuah meja makan malam ya. Benar. Kita mulai dari menganalisis mikroekspresi. Tepisan tangan yang canggung dan senyum palsu 3 detik di jamuan makan malam kenegaraan. Dari momen fisik itu, kita beralih ke rekam jejak digital. Jeda 3 jam dari cuitan Twitter yang dikuliti sebagai bukti mesin humas yang berjalan tanpa komando. Lalu, kita lihat gimana disfungsi komunikasi itu berevolusi jadi ancaman senjata administratif. Ya, jadwal peninjauan regulasi FCC tahun 2028 yang mendadak dipercepat. Yang diklaim sebagai bentuk balas dendam personal ke komedian. Dan akhirnya, kita tiba di kekacauan ruang redaksi nasional, tempat faksi kampanye saling membocorkan realitas yang bertolak belakang. Puncak dari segala disfungsi tersebut. Nah, di penghujung obrolan kita ini, saya merasa wajib kasih satu pengingat terakhir buat Anda semua. Silahkan, ini poin netralitas kita kan? Betul. Semua yang kita bedah hari ini, setiap motif yang diklaim, stempel waktu yang dianalisis, itu semua adalah produk dari lensa interpretasi satu kreator YouTube spesifik. Yah, itu bukan fakta empiris yang tak terbantahkan. Di dunia politik yang penuh manipulasi bayangan, kita harus ingat kalau tugas kita sebagai pemikir kritis bukan menelan konspirasi ini mentah-mentah. Setuju. Tugas kita adalah memahami mekanika di balik bagaimana seseorang mencoba meyakinkan kita. Kita bedah argumennya supaya kita nggak mudah termanipulasi oleh narasi siapapun dari sisi politik manapun. Tepat sekali. Tujuan kita di sesi Deep Dive ini adalah ngebekelin Anda dengan alat buat membaca yang tersirat, bukan mendikte apa yang harus Anda percayai. Betul banget. Dan sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pemikiran mendalam buat Anda bawa pulang dan renungkan. Apa tuh pertanyaannya? Coba pikirkan ini. Kita baru aja ngehabisin waktu menganalisis gimana satu gerakan tangan berdurasi 1 detik dan selisih waktu posting di medsos bisa dirangkai jadi teori konspirasi politik. Bahkan jadi perseteruan yang ngelibatin miliaran dolar. Nah, di era media hipermodern saat ini, di mana setiap mikroekspresi Anda bisa diperlambat dan dianalisis ribuan mata, Dan di mana setiap metadata digital diekstraksi buat dicari makna tersembunyinya, apakah masih mungkin bagi seorang tokoh publik untuk benar-benar punya kehidupan pribadi? pertanyaan yang berat ya. Ataukah kita udah sampai di titik di mana eksistensi manusia seutuhnya, dari cara mereka senyum ke pasangannya, sampai kapan mereka nekan tombol kirim di ponsel, telah sepenuhnya menjadi senjata yang nggak pernah tidur dalam perang narasi? Sesuatu yang patut Anda pikirkan saat Anda menggulir lini masa berita nanti. Terima kasih udah luangin waktu bareng kita di eksplorasi mendalam ini. Teruslah penasaran, terus pertanyakan segala hal, dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.